Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan fisika kelas 10 tentang vektor. Jadi yang kemarin pertemuan pertama itu ada satu latihan soal tentang penguraian vektor. Oke, kita kembali ke papan. Oke, jadi seperti ini. Ini sumbu X gitu ya. Ini sumbu X. Kemudian di sini sumbu Y, ada dua buah vektor yang digambarkan, ada F1 40 Newton, F2-nya 20 Newton masing-masing dengan sudut 60 dan 30. Sebelum ini, saya sisipkan dulu tentang trigonometri sudut istimewa. Karena kalian belum dapat trigonometri untuk di matematik, jadi saya tuliskan di sini sudut-sudut istimewa itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ada dua yang biasa dipakai itu sin dan kosinus. Jadi sinus dan kosinus. Untuk 0 itu sinnya 0. Ini setengah. Oke, untuk mempermudah ini aja. Untuk mempermudah menghafal, semuanya dikasih setengah akar. Setengah akar, setengah akar, setengah akar, setengah akar. Gitu. Dari awal itu diisi 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4. Akar 0 dikalikan setengah berarti jawabannya 0. Jadi sin 0 itu 0. Kemudian akar 1 berarti sin 30 adalah setengah. Gitu ya. Kemudian ini akar 2 tetap, akar 3 tetap, akar 4 sama dengan 2. Berarti sin dari 90 sama dengan 1. Bagaimana dengan cos? Cos itu dibalik dari belakang. 0, setengah, setengah akar 2, kemudian setengah akar 3, 1. Gitu. Untuk tangan atau tan, itu nanti tinggal dibagi, sin dibagi dengan cos. Ya. Ini dulu modal kita sin dan cos sudut istimewa. Oke, di sini balik lagi gimana cara menguraikan vektor. Karena kemarin yang diminta di soal adalah menguraikan vektor. Yang pertama kita fokus ke F1 dulu. F1 ini diuraikan ke sumbu X. Ini jadi F1-nya milik X gitu ya. F1-nya di sumbu X, berarti ini F1 dari X atau F1 miliknya X. Kemudian ini diuraikan ke sumbu Y. Ini jadi sana, ini adalah F1 pada sumbu Y. Oke, ini saya ganti warnanya biru. Semoga kelihatan. Kemudian yang F2 ini diuraikan juga ke sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini ada F2X, ini ada F2Y. Jadi diuraikannya cukup seperti itu. F1 ada X, ada F1Y, F2-nya ada F2X, ada F2Y. Baru sekarang dianalisis. Ini untuk F1X. F1X kita lihat
di sini dia punya sudut apit, berarti memakai kosinus ya. Jadi ini F1x adalah F1 dikalikan dengan kosinus sudut. Sudutnya berapa? 60 gitu. Berapa ini hasilnya? F1-nya 40 Newton. Kemudian cos 60 setengah. Oke, cos 60 setengah. Jadi ini setengah dikalikan 20 Newton. Gitu. Oke. Selanjutnya yang F2Y. Berarti F1Y. Berarti ini F1 dikalikan Y. F1Y tidak diapit oleh sudut. Berarti pakainya sin 60. Berarti ini 40 Newton dikalikan setengah sin 60 setengah akar 3. Berarti ini 20 akar 3 Newton. Gitu ya. Oke, kalau silau kayak gini. Ini. Oke. Kemudian untuk yang F2 punya F2x. F2x itu ada di sini, tidak diapit sudut. Dan arahnya, oke, kalau ini aman ya, karena ini X positif, Y-nya positif. Kalau di sini ini X-nya X negatif. Berarti F-nya ini negatif. Kenapa bisa seperti itu? Karena sesungguhnya 0 derajat itu dihitung dari sini. Jadi kalau kita mau hitungnya ke sana, otomatis ini sinnya di sini adalah sin yang nilainya negatif. Jadi ini F2 dikalikan dengan nggak ada sudutnya, berarti sin 30. Berarti F2-nya 20 karena arahnya negatif, kita boleh tulis sin 20. Kemudian sin 30 itu setengah, berarti min 10 Newton, gitu ya. Kemudian F2Y. F2Y-nya berarti F2 dikalikan cos 30. Kenapa cos 30? Karena di sini diapit oleh sudut 30. 20 Newton positif karena arahnya ke sumbu Y positif dikali setengah akar 3. Berarti 10 akar 3 Newton. Gitu. Jadi untuk penguraian hanya sampai di sini. Ya. Hanya sampai di sini. Kemudian nanti setelah ini gimana caranya untuk menjumlahkan? Kita masuk ke sini. Hari ini kita akan belajar menjumlahkan vektor, penjumlahan vektor. Atau bahasa lainnya adalah resultan vektor. Ya, bahasa lain dari penjumlahan vektor adalah resultan vektor. Ada dua jenisnya. Yang pertama adalah metode grafis. Metode grafis. Grafis berarti gambar. Ya, grafis berarti gambar. Jadi langsung saja, contohnya gimana kalau pakai metode grafis? Oke, kalau memakai metode grafis, contohnya, ada dua dulu. Yang pertama adalah cara pinjam. Jajar pinjam ini hanya dipakai untuk per dua vektor. Jadi misal di sini ada vektor
A, kemudian di sini ada vektor B. Kalau kita mau resultan, berarti A-nya digambar, B-nya ditaruh tepat di sini. Kemudian kita gambar bentar. Saya pinggirkan. Jadi misal ini ada vektor A, ini ada vektor B gitu ya. Itu kalau kita gambar metode jajar genjang, kita taruh dua-duanya di satu pangkal. Ini A, ini B, gitu ya. Kemudian kita gambar garis putus-putus yang sejajar dengan masing-masing vektor dan sama banyaknya. Nah, ya nanti resultannya itu yang ini. Nah, ini adalah resultan vektor. Jadi N itu sama dengan A ditambah dengan B. Itu ya. Ini untuk yang metode grafis secara jajar genjang. Yang kedua, itu ada cara poligon. Cara poligon. Kalau cara poligon ini boleh bisa langsung banyak. Tapi kita coba dulu yang ini. Contohnya coba yang ini dulu ya. Yang ini kalau cara poligon itu harus dituliskan pertama vektor A. Vektor B-nya titik pangkal ditaruh di ujung A. Jadi nah ini. Jadi bedanya sama ini dua-duanya ditaruh di satu titik pangkal. Kalau yang ini pangkal ujung, langsung pangkal ujung di vektor kedua. Resultannya yang mana? Resultannya adalah awal titik ujung titik pangkal vektor pertama sampai titik ujung vektor terakhir. Oke. Dan ini jika nanti pakai skala yang sama besarnya sama. Jadi R ini A ditambah B. Gitu. Bagaimana kalau poligon? Ditambahin lagi. Bisa kita bikin lagi poligon. Sini ya. Cara poligon lagi. Tapi untuk vektor yang lebih dari 2. Coba dari A dan B kita tambahin lagi C. C-nya kecil saja. Ini. Jadi ada A, terus B, dan C. Gimana bikin poligonnya? Jika resultannya nanti adalah A ditambah B ditambah dengan C, maka cara menggambar memakai metode poligon, A-nya dulu taruh, kemudian B-nya taruh, C-nya di sini. Lalu resultannya gimana? Dari titik pangkal vektor pertama sampai ujung vektor terakhir. Berarti ini adalah resultannya. Ini adalah CR. Gitu ya. Ini adalah CR. Gitu. Oke. Sini dulu. Kemudian gimana kalau diganti pengurangan? Kalau ini penjumlahan vektor, gimana kalau kita ganti dengan pengurangan? Apakah beda atau tidak? Oke, langsung saya orek-orek dari sini ya. Kita hapus dulu yang ini.
dan B lagi. Ini A, ini B. Kita mau cari resultan dari A min B. A min B. A-nya di gambar A, tetap A. Kemudian B-nya di mana? Kalau B-nya awalnya seperti ini, berarti min B-nya adalah ini. Ini adalah min B. Jadi kebalikannya. Ini adalah min B-nya. Kita coba pakai yang cara kalau kayak gini berarti dari ujung pangkal berarti caranya poligon. Jadi R-nya ini nanti adalah ini, gitu ya gambarnya. Gitu. Demikian dengan yang lain. Kalau misalkan yang di min adalah A, berarti nanti min A itu ini. Nah, ini adalah min A dan seterusnya. Walaupun nanti ada berjuta-juta vektor, minnya gambarnya seperti itu. Begitu ya. Oke. Selanjutnya, setelah penjumlahan metode grafis, kita akan masuk ke penjumlahan metode analisis. Oke, penjumlahan di metode analisis. Kedua yang analisis, ya. Yang analisis ini bahasa lainnya yang matematis. Kali ini pakai angka gitu. Yang pertama itu ada biasanya namanya adalah rumus segitiga. Biasanya namanya adalah rumus segitiga, di mana resultan vektor itu adalah akar dari misalkan vektornya di sini kelihatan ya. Di sini ada vektor F1, ini ada vektor F2. Gitu, dengan membentuk sudut theta. Berarti resultannya itu adalah F1 kuadrat, ini F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikalikan cos theta. Jadi ketika ada dua vektor yang diapit dengan sudut theta, resultannya nanti besarnya ini. Gitu. Resultannya nanti besarnya adalah ini. Contoh. Contoh, ada dua vektor di sini. Newton. Ini adalah vektor F1. Kemudian di sini ada vektor F2 yang besarnya 6 Newton juga. Dan diapit dengan sudut 60 derajat. Resultannya berapa? Kalau tadi kita bisa gambar, itu bisa dengan catatan gambarnya presisi ya. Jadi ini adalah R-nya. Kalau kita tidak bisa menggambar yang presisi atau kita diberikan soal cerita, berarti nanti resultannya adalah F1 kuadrat 6 kuadrat, F2 kuadrat 6 kuadrat, 2 dikalikan F1 F2 dikalikan cos 60. Yuk. Akar 36 ditambah 36 ditambah 2 dikali
tentu pakainya rumus segitiga. Oke, yang kedua untuk metode analisis atau matematis itu adalah dengan cara melanjutkan yang contoh soal ini. Gitu. Namanya memakai koordinat kartesian. Ya, memakai koordinat kartesian atau kartesius. Jadi kalau di sini ada sumbu X, sumbu Y, contohnya di situ ini ada F1, ini ada F2, ini ada sudut 60, ini 30. Tuh, ini saya contoh itu aja biar gampang. Ini 40 Newton, ini 20 Newton. Tadi kita sudah ketemu masing-masing F1X, F2X, F1X-nya 20 Newton, F2X-nya min 10 Newton, kemudian F1Y dan F2Y. F1Y-nya 20 akar 3, F2Y-nya 10 akar 3. Gitu. Jadi kita split yang ada di sumbu X dan yang ada di sumbu Y masing-masing. Kalau sudah, kita jumlahkan sendiri-sendiri. Ini ditambah ini. 20 ditambah min 10 berarti Fx-nya, resultan Fx-nya itu 10 Newton. Gitu. Kemudian yang di sini resultan Fy-nya itu 30 akar 3 Newton. Kemudian gimana caranya mencari resultan? Jadi nanti resultannya itu adalah akar Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Yuk. 10 kuadrat ditambah 30 akar 3 kuadrat. Ini 100 ditambah 30 dikali 30, 900 dikali 3, 9 kali 3, 2700, berarti akar dari 2800 Newton. Ini adalah resultannya. Gitu ya. Oke. Silahkan nanti disimak pelan-pelan dan dicatat karena ini pelajaran baru untuk kalian. Jadi pelan-pelan saja. Nanti silahkan dicatat. Kemudian untuk latihan soalnya itu silahkan dicek di akun psikologi ya. Jadi nanti silahkan mencoba mengerjakan secara mandiri. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan menghubungi pengampu untuk menanyakan ketika kalian masih belum paham. Karena sebentar lagi kita akan ada PTS gitu. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.